Segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam 3 gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda, di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Karta kan yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar, ora dikongkon sapa-sapa ta kowe? Ora dibayar sapa-sapa ta? Ora diperintah sapa-sapa ta? Berarti ini bukan cahaya pertama. Ini bukan gelombang pertama, ini gelombang kedua. So, gelombang pertama itu gelombang materialisme. Dadi bupati, ada raskin, ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada buadokan kuliner, ya toh. Ono wong dahar, ono wong mangan, ono wong nedo, ono wong nyekek, ono wong lontor, ono wong badok, ono kuwi kabeh dunia materialisme. Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi. Ono negara mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidennya gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku, dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling ledak dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada ledak-ledak ini. Betul enggak? Nah, sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah. Apa ya kaya ming kaya ngono kuwi urip? Apa ya urip ning donya ki ya ming NKRI kaya ngene iki? Apa ya ming alah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Kaya ora ana wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning donya? Wong saiki ngepake sapa sing cocok dadi pemimpin wis ora iso kok. Mripate kuwalik-walik apa sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama Dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda, dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka, dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah, di sini ini gelombang kedua, di mana Anda rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman ra karo Indonesia iki? Aman mboten? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman, sebagai manusia tidak aman, sebagai warga negara tidak aman, sebagai orang Islam tidak aman, ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongkan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama. Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivisnya Habib Anies ini adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku-pelakunya sedang menggayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa to janjane urip iki. Apa ya wong ki ming royokan sugih,
Saiki kok aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan Padi itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang nguri-uri kabudayaan mamayu ayuning bawono, yang tampak di rumah-rumah mereka, restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu. Betul enggak? Hanya itu. Berarti Anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledek, berpedoman kepada materialisme, padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang yang dipanggil oleh Allah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati adalah ya ayyatuhal mutmainnah, wong sing wis ngrasake, wis tekan, wis iso ngrasake tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainnah wis ora kepencrut karo donya. Ya mangan, tetep mangan ning ora njur mangan kuwi dadi nomor siji. Ya golek bojo ya sing ayu, ning ngerti to ayu ki ya pirang tahun to ya. Wong gua wae nek bendina dileboni saya ombo. Kuwi gua. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya, saya Mas Karta dengan katanya sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Leto, oke. Ya, oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Saya sugih, saya kondang, gitu kan, saya dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 18 tahun, saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4-5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi apa-apa, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju. Terus kita sebut ada kemajuan, itu maksudnya saya sugih, ngono toh? Saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada, aku ora diikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena yakadu zaitu hayudi walau tamsa sunar. Kowe nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong apik arep ngopo kowe. Ora arep nyolong, ora arep nglanggar apa-apa. Ning ora mergo kok kongkon. Nek kowe aku kon pelajari hukum tersinggung aku. Wong isine mung barang siapa mengarani aku meneh. Aku ora barang siapa mencuri, barang siapa mengambil. Wingi iki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat, 1 jam sebelum mendarat sudah takjil maghrib tiba. Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan, dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa. Jadi ketika duri malah ada pengumuman, barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman. Loh, iki kira ngekei takjil malah ngarani arep mangan pelampung gila. Lah ngono ta perasaane ning pesawat iki dadi guyu kabeh Kiai Kanjeng asu.
Wis ora takjilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. Jadi itu benturan antara gelombang kedua dengan gelombang pertama. Nah Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? Dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kowe kudu madeg, kowe kudu ucul saka kebingungan kowe. Kowe kudu mengelak, kowe kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari Ucok Harahap nganti saiki kowe ndelok. Berapa grup timbul tenggelam aku karo contoh Kiai Kanjeng ki ke tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang, antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anis pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga, bahkan bertorikot melebihi saya. 6 tahun setengah neng kuburan ben bengi. Coba, iya ra? Loh, kuwi aku ora tau nglakoni ngono, soalnya aku ora pulang kuburan wong roh-rohe sing mara nang nggon aku. Nek aku lak ngono kuwi. Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari, lah saiki ke ngene loh. Sego itu cahaya, kerak cahaya. Ning maknane sego kuwi gelombang cahaya. Ning barokah sego kuwi cahaya sejati, ngerti ya? Kowe duwe duit Rp1.000, Rp5.000, Rp10.000. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustadz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustadz. Apa ustadz ki? Dole ono ning Quran kata ustadz nek ono. Kok saiki ustadz itu dadi profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kudu duwe jargon jamaah. Apa kuwi? Itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme. Kalau Anda nonton TV, ya saya tidak akan, ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi Pemimpin Harus Bejo. Kita 3 tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku anakku nesu langsung sehingga SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong Pemimpin Harus Bejo, kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu anakku nesu, pemimpin kok harus bejo, dia ngomong ngono. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Lo bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, prasojo, prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya itu beruntung. Lah nesu ta kuwi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu ta asem tak pikir aku yang dimaksud ternyata ora ya jujur, sportif. Lho kowe iki bejo apa jujur? Ada tau bejo karo jujur ki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo e. Dadi piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama.
Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa, tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu yang mengatakan Jakarta beriman, Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah, kaido beriman karo aku. Ngono to Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondo, senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman ngono kuwi. Masa Sunan Kuning ning Semarang ora bersih, sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora? Ora nyaman, sapa gelem tuku, kan ngono. Nek beriman, beriman. Nek bersih indah nyaman, bersih indah nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Beriman menjadi Jakarta Benyamin S. Wis tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S sak karepmu. Itu dinamis, ya toh? Dinamis. Di ruang demokrasi di situ, teman sekalian. Nah, jadi saya ingin ngomong 3 gelombang. Amati di dalam dirimu, mana gelombang 1. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh, itu pekerjaan gelombang 1. Tapi dia bisa menjadi gelombang 2 tergantung caramu memaknai. Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu memaknai apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen, misale ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu delok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane? Nek nolong kudu didelok. Yo ana wong kaliren sik Islam ta dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi. Nek nolong ki nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora mung wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora ana wong tiba serempet motor. Sik, kowe Islam ta Kristen? Islam ya mati ya. Islam. NU Muhammadiyah. NU ne Gus Dur apa Muhaimin? Wis ra mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa, kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lho piye kowe iki? Nek kancamu misale kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke mung rong sasi niki cari dokter. Terus kowe saking jujure, iya apa ya lumayan sih rong sasi kok ya. Sip ya wis ya didolek hikmah ya, dolek hikmah ya. Sadurunge modar piye carane dimaknai ya. Wis saking jujurmu, aku takon kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Jadi ngapusi kan apik to ning kono. Misalnya ana wong merongos, Mas Jana. Kowe kok iso merongos piye to kowe? Apa ngono kuwi? Lah ya kudu kok hapusi sithik-sithik to ya. Dadi ngapusi ki ana apike, dadi uripe ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye to kowe iki? Ana wong buelong kene ne. Long belong piye long kabare long. Cang bincang piye ceng. Cek piye carane cek. Ya ora iso. Seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana toh waktu lahir?" Nah, kayak terus ibune piye? Teko kene lho, Nak. Apa ngono kuwi? Ya kudu dihapusi toh. Saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya teko kelek gitu, Nak, kon biyen metune teko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku biar metu teko kelek. Apa njur ibuku dosa? Terus malaikat kayak tuduhan, kamu berbohong kepada anakmu, kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak, padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Cari ini wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang, gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek wedoke dibelek sret minggu meneh.
dibelek meneh minggup meneh. Wah terus iki piye carane ben ora minggup? Akhirnya dibelek cepet kayak kacang siji, wis ora minggup-minggup. Aku cintane bangsa ngene-ngene iki ngono-ngono kuwi. Dadi ora ana wong salim, kita tuh ikhlas-ikhlas saja ngomong ngono ki kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora ana kacang ya menyesal ta ya kowe. Ya kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang. Oke, saya kira cukup. 3 gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga, yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya kowe iki ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono, kowe rasa dikongkon kowe apik dadi wong. Rasane hukum ora nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh, meskipun tidak dianjurkan. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 2 kali di Pati ketemu Cak Nun. Semoga dapat benar-benar memberikan pencerahan terhadap kita. Kaitannya dengan tingkatan cahaya untuk mencapai kepada Tuhan, itu saya akan menyampaikan sebuah sedikit anekdot. Ada seorang kaya raya yang mempunyai 4 orang istri. Orang kaya raya tadi mendekati sakaratul maut, maka dipanggillah istri yang keempat, yang paling cantik dan paling muda. Istriku, aku akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau aku meninggal dunia, maukah engkau menemani aku karena aku sangat ketakutan di dalam kubur? Istri pertama, istri keempat yang masih cantik dan masih muda itu langsung menjawab, aku tidak sanggup, aku masih muda. Justru setelah Anda meninggal, aku masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Aku jujur kepada Anda. Karena kecewa, maka dipanggillah istri yang ketiga. Ia mencurahkan lagi isi hatinya. Istri ketiga masih agak muda. Dia menolak. Justru Kanda kalau meninggal dunia, aku akan mengadakan selamatan besar-besaran. Dan jujur, aku akan menikah lagi karena aku masih muda. Istri yang kedua juga dibegitukan. Kemudian sampai istri yang pertama yang notabene seorang perempuan yang sangat top. Top itu singkatan tua ompong perot. Jadi istri yang pertama dicurai, maukah, sanggupkah kamu untuk menemani aku di kubur? Kemudian sang istri menjawab, aku akan setia menemani kau di kubur. Siapa istri pertama tadi? Amal jariah kita. Jadi pencapaian cahaya yang ketiga yang akan kita raih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menemani dan mengantarkan kita menghadap kepada Tuhan. Jujur saya mengatakan ini supaya saya tidak dikatakan plagiator. Ini saya peroleh tanggal 1 sampai 5 bulan ini di Jakarta karena ada Kongres PGRI dari menteri kita yang notabene Kiai, Menteri Pendidikan Kiai Muhammad Nuh. Jadi kalau saya ambil generalisasi apa yang disampaikan Cak Nun tadi, kita menggapai cahaya yang ketiga yang dapat mengantarkan kita kembali kepada Tuhan. Itulah amal jariah dan apapun yang baik yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini hanya kami akan mengemukakan dari pengalaman kami sendiri tentang cahaya. Saya sering melihat beberapa orang itu kadang-kadang bisa melihat dari sekitar ini. Ada yang bercahaya hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru muda, ada yang campuran. Ini
apakah yang dimaksud dari Cak Nut sinar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara untuk mengkaji ilmu bersama-sama dalam kondisi sejajar seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dari paparan Cak Nun tadi tentang 3 level gelombang cahaya yang kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tadi level yang ketiga adalah cahaya yang akhirnya nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti apa? Tadi saya belum jelas. Maksudnya kedua pemaknaan. Ya, yang kita lakukan selama kehidupan ini memang pemaknaan demi pemaknaan aja. Tapi yang ketiga itu maksudnya yang wujudnya seperti apa? Rasanya yang seperti apa sih? Kemarin saya sempat baca tentang kita ini didukung oleh Tuhan. Kita setiap saat dapat merasakan cinta dari Tuhan. Dan itu tuh pemaknaan atau kita sudah mencapai level yang tertinggi. Padahal sampai di titik itu saja rasanya hari ini sudah bahagia sekali ya. Merasakan bahwa setiap saat Tuhan tuh selalu mencintai kita. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita hidup tidak bisa kita pungkiri, kita hidup di lingkungan yang berada pada level 1 ya, level materialistis. Itu sudah dimana saja nggak bisa kita pungkiri, dunia kita memang seperti itu. Saat kita sudah mencapai ke level yang kedua, mungkin kita akan terlepas dari lingkungan kita. Kita seperti sendiri, seperti seseorang yang sendiri yang nggak punya teman dengan pemahaman yang berbeda. Gitu ya Cak Nun. Jadi yang saya bingungkan adalah jika kita sudah mulai terlepas dengan lingkungan itu, orang-orang memaknai kehidupan adalah soal materi. Sedangkan kita sudah masuk ke taraf pemaknaan dari materi itu seperti udah nggak nyambung gitu loh. Dan bisa aja banyak orang yang dikatakan gila saat memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ dimana peran hablum minanas kita, yang dimana hal itu kan sudah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itu saja, maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan yang disampaikan oleh Cak Nun dan beserta Bapak dan teman-temannya, saya menyimpulkan adalah menyatukan diri kepada cahaya Tuhan, menyatukan diri dengan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan, di dalam suatu kehidupan tidak lepas yang namanya sebuah pergolakan, perjalanan sebuah hidup, dan di mana ada taraf seseorang itu mengalami netralisasi, yaitu masuk dalam ranah renungan, gitu. Ranah renungan. Yang saya ingin tanyakan, ketika mereka merasakan sebuah menjalani sebuah renungan dan merasakan memilah dan memilih ini adalah sebuah kebenaran dari kerenungan, apakah itu bisa dikatakan sebuah cahaya dari cahaya yang sebenarnya gitu? Dan ketika itu diiyakan ini adalah sebuah cahaya dari Tuhan, gitu kan? Akhirnya itu hanya sebatas sebuah nalar logika, belum sampai ke sebuah laku gitu. Kira-kira faktor apa yang melatar belakang ini, dan benarkah tahap renungan itu adalah sebuah tahap mencapai sebuah cahaya atau memang belum bisa dikatakan sebuah cahaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, saya minta diingatkan Mas Toto ya. Saya yang paling ingat dulu Mas, yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga itu ya. Gini, ini loh, godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kowe nek bojomu meteng, kowe gelem nrimo bayimu sok nek wis cetha rupane apa wis ben wae meteng kok, pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bojomu kok tengi ngono? Di Mas Mas yang tanya aja. Gimana Mas?
Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang sejati iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike piye? Kowe gare gelem apa ora rono, engko nek kowe takon saiki wujude ya kowe engko kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu ngono to. Ya aja kowe gelem nyumpir taksi nek jelas penumpange pira ngono ayo ora sida nyambut gawe kowe. Jadi ndak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya, bentuknya bagaimana tan kinoyo ngopo tan kino kini rolaisa kamidli syai'un. Ngono Dik. Walam nek kowe mengandalkan pengetahuan nganti tekan semono, kowe tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti ki penting ya. Kita tidak ngerti itu penting, jadi bukan hanya ngerti penting itu, nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya isi hatinya istrimu, itu juga penting. Nak kue ngerti persis, mesti pegatan, kue seminggu pegatan. Nak kue kerungu tenan, atine kayak ngomong apa. Aku ini sering janjane nek ora tak kuat-kuat ke hatiku ki yo pengen matane akeh wong aku. Aku ngerti atine kayak ngomong ngene ngerti, saka mripate aku wis ketara wisan, wis ketok. Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, mripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dik. Itu piye to kowe iki? Apa kowe iki menempuh karier anggar wis jelas sok-sok aku dadi menteri ngono lah ya ora ta ya. Ya menempuh terus gitu ya, Dik ya. Cedak ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis to lakonono wae. Gitu loh. Iya ya. Ngono ya, Dik ya. Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya. Kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek. Lah saiki nek wong wedok ora nggo pakaian kabeh wis ora menarik, seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut kuwi wis marake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi, gitu loh. Ngono ya Beb ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry. Lagi bisa nih aku nyatet ngene iki wong pati sorry. Sebenarnya 3 gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak 3 gelombang, itu bisa 7 gelombang, bisa 9 gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojo njur dadeki rumus 3 gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester 1 ini X, Y, Z ngono tok. Ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, Y aksen, Y plus, Y min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut 3 gelombang itu ojo didadekke padatan ya. Itu cuman pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada 3 macam Bapak. Sampean perhatikan Quran, sampean baca. 1 perintah. Nomor 2 ngandani. Nomor 3 rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk ki ora dikandani tenanan kowe. Misale Ashabul Kahfi ki pira ki karo istilah nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani 3, ana sing ngarani 5, ana sing ngarani 7 kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka. Cetane pira iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak ki ra cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ki apa? Dadi mulane ora indah uripe.
Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Oh nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenang kuwi. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, kuwi langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis ora apa to menderita dadi ini. Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ana rumus dialektika kaya ngono kan malah apik. Dadi wis ora apa-apa. Mulane seorang ibu akan mengatakan, "Mbok, anakku iki aja lara sing lara aku wae, nek perlu ki lho mripatku peken nang nggar anakku ora lara." Kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledhi ya dhewe. Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engko nek wis ana materi tenan ya ora iso memaknai, akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit, bingung, ditransfer nang wong wedok 50. Karena dia tidak mampu memaknai. Omahe gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa. Nek klambimu 20 karo klambimu ming 3 iki bedane apa? Apa ya kowe nek klambimu 20 sekali pakai 5 rangkep ngono piye? Nah, itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing dinggo klambine ya ming siji apa ya nganggo klambi loro lah ya ora. Duwe panganan pira wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedina wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhop sego sak ton lah ya ora. Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi tapi tetap gagal tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga, gagal toh, padahal tujuannya materi. Nah, aku bilang sama kamu, negara-negara lain itu tujuannya bukan materi, maka mereka malah menang soal materi. Sebab energi muntek tinggung golek duit, akhirnya apa jenenge, untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering ngekei contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedina orang nganti seperempat jam 20 menit. Le becak sedina. Ning le ngentekke energi untuk golek duit lah nek mung pas nyang-nyangan kuwi tok. Pak Tengantara pinten nak nggih digang waos 2500 Pak. Angipun 2750 lah. Lah pas itu tok dia cari duit. Begitu mulai ngenjot isi batin duit ora. Begitu ngenjot kan wis mesti entuk duit toh. Masa kowe isih mikir duit? Begitu ngenjot, itulah giliran untuk memaknai becak. Alhamdulillah aku iso becak. Ambok sak ampu-ampue wali kota nek wani becak kaya aku totoan driji. Tetep aku sing luwih ampuh mergo aku wani becak. Kebanyakan orang ora wani becak. Ya ta, Pak? Ya ta? Lho kuwi lek makna to? Kabeh wong cak mau jadi presiden. Oh aku ora dadi presiden wani kok pemenang dadi presiden. Ora dadi wani kok. Ora dadi apa-apa ki lho wani, apa meneh dadi apa-apa. Jadi bukan tantangan untuk menjadi apa-apa bagi saya. Yang tantangan adalah orang duwe apa-apa ora dadi apa-apa wani kowe. Kejaman biyen aku karo Habib Anis nang Tayu nang gone Kangmu nang gone Kang Ahmad ning Kudus. Ki yo ngene iki aku ora berubah. Secara karier keduniaan ora tahu berkembang aku. Gitu loh. Ora tahu berkembang. Ndolek duit ora tahu aku. Emoh aku ngelakoni apa-apa dengan tujuan ndolek duit. Kuwi ngremehke Gusti Allah. Yo kerja wae, kerja. Apa rep iki ana sewan mobil nang Klaten ning 2 dina 2 bengi. Iya Cak, wis aku entuk pira sing nyetir entuk pira ngono. Nyambut gawe wae tak nikmati. Perkara entuk duit pira, lah Gusti Allah sing tanggung jawab nang aku wae. Sak ngel-ngel gawe aku mosok ora tanggung jawab. Iya toh? Emang Allah nggak tanggung jawab. Kok kowe njurung diewangi nyolong-nyolong, kuwi lak ngersula sing gawe kowe. Pisuwe lho kowe bendina karo Gusti Allah. Tujune Gusti Allah itu aku nek aku mbok sedina mesu ping 3000. Asu rumangsane aku orang kayak rezeki wae diewangi nyolong-nyolong asu bajingan ngono kan.
Bayangin aku Gusti Allah mesti misah-misuh kata bendino. Aku yang gawe iki tenanan, aku iki tanggung jawab gitu loh. Aku melindungi, aku ngekei fasilitas, aku ngekei rezeki. Wong aku sing gawe. Lah ngono ta ya? Lah kok sing tak gawe iki, sing tak ciptake kok ora percaya karo sing gawe. Diwangi nyolong rono nyikut rene nyabot rono. Lah ngono ta? Maka sekarang teman-teman sekalian, kalau kita kembali ke perjalanan ini, Anda di gelombang kedua katakan, maka Anda berada di sini karena Anda manusia gelombang kedua. Sekarang kan pertarungan Anda, kowe dimagnet oleh yang pertama atau dimagnet oleh yang ketiga? Kowe dewe cenderung pengen apa? Kamu ingin diserap Allah atau diserap oleh batu bata? Kan begitu ceritanya. Ya pasti Anda memilih diserap oleh Allah. Dan tolong bertahan, jangan tanya bentuknya diserap oleh Allah piye ya. Misteri ini malah ning kono kuwi ya. Mulane Nabi Khidir ki kudungan, pakai kerudung. Ming sithik banget raine sing ketok. Karena dia lambang dari keindahan hidup. Bukan dibuka breng ngono malah. Mulane wong lanang iki ora di aurate ming semene to. Tutup auratnya, kalau wedok lak rada. Soale wong lanang ora perlu di larang-larang buka aurat, rumangsamu menarik apa piye? Ambek kowe buka kaya ngopo malah melayu to doan, njujiki banget to. Dadi ora perlu aturan to, nek wong wedok ki rada ana saat-saat yang menarik sehingga dikongkon nutupi kan gitu. Nek wong lanang ora perlu hukum, awas tutupi. Ngono kae ora usah. Ambek bukaan modaro kowe, melayu kabeh malahan. Wong kaya ngono kuwi bentuke ya to. Gitu. Oke, jadi diserap oleh satu atau diserap oleh ketiga, dan Anda punya kecenderungan untuk menyerapkan diri ke gelombang satu atau menyerapkan diri ke gelombang tiga. Kalau Anda percaya sama kami, sama kita semua ya, yang di sini ini sementara, yang di sini abadi, yang di sini sempit, di sini luas, di sini dangkal, di sini mendalam, di sini rendah, di sini tinggi. Kon melendi. Gelombang satu ciri-cirinya dangkal, rendah, sementara, tidak punya martabat. Itu ciri-ciri gelombang satu. Kadunyan, pokoknya bangsa kerak. Gelombang ketiga ciri-cirinya keluasan, yaitu alwasi. Ciri-cirinya ketentraman, ciri-cirinya kedalaman, intimitas, kedekatan, nyawiji. Kowe nek karo materi ra iso nyawiji. Piye carane wong kowe karo bojomu, kowe pelukan erat, kuwi sing nempel berapa persen dari tubuhmu? Coba dihitung. Kowe nempel lho iki, padha mudane ya, ngene iki. Kuwi sing nempel pirang persen? Ana 30%. Ndak ada, jadi nek materi ndak bisa nyawiji, ndak bisa bertauhid sama materi kamu. Pasti kamu akan meninggalkan dan pasti kamu akan ditinggalkan. Jadi untuk apa itu kamu nomor satukan? Dunia penting, tapi dia bukan skala prioritas nomor satu. Karena sehebat-hebat dunia, seberapapun pencapaian duniamu, akhirnya dia masih tergantung pada gelombang ketiga, yaitu pemaknaan atas harta itu. Banyak sekarang orang tidak mampu memaknai. Duwe meripat ora iso memaknai meripat, duwe kuping ora iso memaknai kuping. Gitu. Makanya pertanyaan Allah adalah walal akhiratu khairul laki minal ula. Terus saiki nyuwun sewu Pak dibandingke Pak. Wong tua-tua kelek nasihati ngene. Le pokoke kowe iki ya nyambut gawe sing tenanan ya, nek iso piye carane ben iso tambah maju uripmu ya, mundak pangkatmu, jabatanmu iso mundak, ning aja lali ibadah lo ya, gitu kan? Jadi kalau kalimat ini tadi meletakkan tujuan dunia nomor satu atau nomor dua? Tempuhlah kariermu, yang penting aja lali sholat, gitu toh. Jadi sholatnya sekunder apa primer? Ayo aku takon. Primer itu artinya utama. Lu nek utama kalimatnya orang ngono. Nek sholat ibadah itu primer, le sing penting kowe golek Gusti Allah ya. Ning aja lali nyambut gawe. Ngono kalimatnya. Itu berarti Allah primer, dunya sekunder. Sing ndi sing bener, Mas? Yang primer ini keduniaan apa Allah? Loh, nek nasihatnya tadi kan terbalik.
Pokoknya karier mulai sing maju, alhamdulillah lho anakku saiki iki. Gaji asline iki meng 6 juta. Ning ya iso tuku mobil oke lho, masyaallah. Gusti Allah nang kei rezeki, padahal kuwi korupsi karepe. Iso gawe masjid, iso gawe ngono lho. Padahal itu korupsi maksudnya. Dan ibu-ibu bangga. Ya Allah, anakku saiki wis show ning dindi lho, dadi penyanyi dangdut kare karo ngene-ngene sing ngeterke ibune nganggo jilbab, nganggo wiritan ya masyaallah alhamdulillah anakku saiki wis eksis. Wis eksis urung XL. Kan gitu. Piye to wong-wong iki uteke walik-walik. Nek miturut Allah kan jelas ayatnya wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Itu pedoman, itu metodologi untuk menemukan Allah. Di dalam perjalananmu mencari ujung dari pengembaraan yaitu al-akhirah, yang di situ ada Allah, kamu jangan sampai lupa mencari nafkah. Jangan sampai lupa urusan duniamu. Jadi dunia ki meng aja lali lho meng ngono tok. Yang kita lakukan bahkan nasihat orang-orang tua kita kan terbalik. Aja lali ibadah lho ngono tok to. Dadi ibadah meng sambilan. Akhirnya ibadah dipersembahkan, ibadah kepada Allah dipersembahkan untuk kepentingan dunia. Ya toh, dia carane ben dagangan luwe laris umroh. Engko nek wis bali aku kelar kaji haji, berarti engko saya laris, saya melimpah rezekine lak ngono. Bahkan Gusti Allah mung dienggo cewek. Nek wis jembret silite, kepet, umroh. Kepet iki maksudnya nek wis arep konangan KPK, umroh. Engko nek wis mulai terancam dadi terdakwa, umroh. Minimum nang kadipiro. Golek perlindungan, kan begitu. Dan ini akan terjadi terus sampai 3 tahun yang akan datang. Itu teman sekalian. Jadi saya kisah karepmu. Saya ingin mengatakan sama Anda, saya sudah 60 tahun lebih dan saya sangat menikmati itu tadi. Wabtaghi fima atakarul darul akhirah. Jadi aku ora kepencerut dunia ini. Blas. Ya ning aku ora nganti kaya Sayyidina Ali. Nek Sayyidina Ali itu kepada dunia dia mentalak 3. Nek aku talak 1 wae lah. Artinya ya dunia gurri ghairi lakot tolak tu kathalatan, wahai dunia kamu tidak usah merayu. Kalau kamu merayu carilah yang selain aku. Kamu tidak usah merayu aku karena aku wahai dunia sudah mentalak kamu talak 3. Kata Sayyidina Ali aku ora. Dunia tak rabi ning manut aku. Ora tak talak kowe. Nek kepeksa nek kowe mulai macam-macam karo aku tak talak dunia. Duit mulai menjajah aku tak buang. Kan begitu. Apa wae yang semua sifatnya keduniaan tak tinggal nek mulai arep menjajah aku. Apa wae? Media massa 15 tahun saya tinggal. Televisi saya tinggal, tidak mungkin saya siaran televisi. Kalau ada di ADTV Jogja, itu bukan kita siaran di televisi. ADTV ngambil acara seperti ini dimuat. Tapi bukan kita syuting untuk televisi. Karena televisi kalau ngajak kita syuting mereka yang ngatur, saya tidak bisa diatur. Aku rasa diatur sopo-sopo. Aku rata taat karo Kanjeng Nabi ora taat aku. Muter aku ya. Cak ora taat karo Kanjeng Nabi ya ora no. Taat nang Gusti Allah no. Kanjeng Nabi dudu Gusti Allah, Kanjeng Nabi ki mung dikon ngeterke apa wae sing kudu kok taati saka Gusti Allah, tapi hak untuk ditaati itu Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Kudu wani ngomong ngono kuwi. Nek ana Kanjeng Nabi nyun sewu nggih, nyun sewu. Ya ngono, ora apa-apa. Kudu dikendeli. Iki do ingah-ingi. Wah, Nabi Musa sekti jare sapa? Ora ana wong sekti. Iku tongkate iso nyigar segara kuwi lak mau pas diperintah, coba sore ning ngene meneh nek mbelah. Ora. Rumusnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Jadi semua pendapat saya ini insya Allah dibenarkan oleh semua Rasul dan Nabi. Dan mereka tidak mau menyaingi Allah. Sakti nama mboten Nabi Musa? Mboten. Orang no, selain Allah sakti tidak ada. Hanya Allah yang sakti. La haula wala quwata illa billah. Cetha welo-welo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang dewasa Indonesia mengetahui bahwa keadaan martabat kita sebagai bangsa telah terperosok ke dalam kubangan lumpur yang serendah-rendahnya. Kehadiran KPK sebagai lembaga ad hoc karena kurang berdayanya lembaga penegak hukum ternyata tidak menyurutkan para elit untuk menghentikan korupsi. Bahkan malah semakin menjadi-jadi. Yang menggelikan dalam pandangan banyak orang, biasanya ketika para koruptor itu disorot televisi, mereka malah menebarkan senyum manisnya terhadap pertanyaan yang disodorkan kepadanya. Ia secara membabi buta menyangkal semua tuduhan yang disangkakan kepadanya dengan argumentasi yang seolah-olah meyakinkan. Tetapi endingnya mereka tetap menjadi terpidana sehingga harus merasakan bagaimana pengapnya tidur di hotel Prodeo. Bandingkan misalnya dengan para penjahat kecil seperti pencuri, penjamret, maling ayam, penipu kelas teri, dan seterusnya yang rata-rata mereka menutup wajahnya ketika disorot kamera televisi. Artinya dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penjahat kelas kakap, kasus korupsi besar memang lebih cenderung memiliki kadar martabat yang lebih rendah ketimbang penjahat kelas kecil. Kasus korupsi yang terjadi di negara kita dalam kancah dunia ternyata menempati ranking papan atas. Sebaliknya, di negara-negara yang dalam pola pikir mainstream disebut maju, yang notabene bukan personifikasi wajah identitas Islam, ternyata malah lebih bermartabat karena korupsinya yang minim. Pesan Mbah Nun dalam suatu acara pengajian di Padang Bulan bahwa hendaknya jamaah ma'iyah berusaha meminjam mata Allah untuk melihat orang-orang di sekitar kita. Apakah mereka itu mulia karena harta, kedudukan dan kekuasaan, pangkat jabatan, ilmunya, keturunan, akhlak budi pekerti dan seterusnya? Ataukah mereka menjadi bermartabat karena benar-benar mulia dalam pandangan Allah? Hal itu tentu sangat penting mengingat untuk menentukan benang merah mana yang sejati dan mana yang palsu. Bukankah pada era sekarang ini urusan kaya miskin telah menjadi barometer dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, semakin kaya seseorang, maka ia akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat kita. Sehingga ia akan semakin dihormati, dimuliakan, diunggulkan, dan seterusnya. Dalam beberapa kali event sinau bareng, Mbah Nun seringkali melontarkan pertanyaan kepada para jamaah, apa yang paling dihormati oleh masyarakat kita? Apakah karena kekayaannya ataukah kebaikannya? Dan secara spontan para jamaah menjawab karena kekayaannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang modern saat ini lebih menghormati seseorang karena kekayaannya, jabatan, kedudukan dan pengaruhnya, sedang penghormatan terhadap ilmu dan kebaikan akhlaknya menjadi nomor buncit. Bila kita bercermin dengan kaca penggala sejarah pada masa pemerintah Majapahit,
Sebagaimana pernah dipaparkan oleh budayawan Agus Sunyoto, ternyata rakyat Majapahit saat itu menempatkan Brahmana pada strata kelas 1. Mereka itu adalah kalangan elit yang justru berada di puncak gunung, gua, atau di hutan yang bertugas membimbing kepada rakyat di sekitarnya. Para Brahmana adalah orang yang sudah makrifat, sehingga mereka tak terjebak dalam persoalan politik perbuatan kekuasaan. Bahkan mereka menjauhi keglamoran kehidupan duniawi. Strata kedua yaitu golongan ksatria yang tugasnya secara total diabadikan kepada kerajaan karena kehidupan para ksatria itu telah dijamin dan ditanggung oleh kerajaan. Maka mereka dilarang kelas memiliki harta yang berlebihan. Para ksatria adalah raja beserta seluruh staf, termasuk patih, para tumenggung, menteri, adipati, para prajurit, dan sebagainya. Waisya adalah strata ketiga. Mereka adalah rakyat pada umumnya yang memiliki pekerjaan utama sebagai petani. Lapisan keempat yaitu golongan Sudra. Ada salah kaprah dalam memaknai golongan Sudra yang secara umum diartikan sebagai orang miskin. Justru sebaliknya, golongan Sudra itu adalah mereka yang bekerja berkaitan erat dengan materi keduniawaan, seperti para sudagar, para rentenir, para tuan tanah, atau mereka yang memiliki kekayaan secara berlebihan. Karena kehidupan golongan Sudra itu lengkap dengan faktor keduniawian, maka mereka dilarang keras bicara soal agama, kitab suci, dan kebenaran. Tidak berhenti pada golongan Sudra saja, tetapi ada pula golongan yang lebih rendah lagi, yaitu golongan Candala dan Pleha. Golongan Candala pada dasarnya orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai pembunuh atau jagal, bahkan termasuk algojo, petugas kerajaan yang tugasnya menghukum mati orang yang telah divonis mati. Sedang golongan Pleha yaitu orang-orang asing yang tinggal di kerajaan, yang mereka itu hanya boleh menjadi pembantu atau pelayan saja. Dari urian di atas, ada beberapa hal yang patut menjadi renungan kita. Pertama, agama Islam tidak bisa berkembang selama sekitar 7 abad karena pembawa syiarnya adalah kaum Sudagar. Dari Gujarat yang dalam strata masyarakat kerajaan Majapahit saat itu, termasuk golongan Sudra. Agama Islam baru berkembang pesat setelah kedatangan para wali songo di tanah Jawa yang diparakarsai, terutama oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq. Mengapa demikian? Karena pariwala songo identik dengan level kasta Brahmana yang memiliki spiritualitas tinggi, suci, jauh dari hasrat duniawi, memiliki wawasan budaya, dan seterusnya. Kedua, betapa jauhnya kesadaran masyarakat kerajaan Majapahit dengan masyarakat modern sekarang ini. Bila masyarakat Majapahit saat itu sangat menghormati dan memuliakan kepada orang yang berakhlak mulia, tetapi masyarakat kita sekarang justru memuliakan dan memberikan penghormatan kepada orang kaya. Padahal kalau hanya sekedar menjadi orang kaya saja, pada zaman Majapahit hanya dimasukkan dalam kategori kaum Sudra yang tidak dihormati. Budayawan Sujiwo Tujo pernah melontarkan sindiran kepada televisi di hadapan Mbah Nun
ketika tampil di acara Kenduri Cinta di Jakarta. Menurut Tejo, pihak televisi tidak berani menampilkan Mbah Nun karena dianggap pemirsa di televisi tidak mampu menjangkau pemikiran budayawan kelahiran Jombang tersebut. Jika para dai di televisi lebih banyak membahas tentang fikih, tetapi jangkauan pemikiran Mbah Nun lebih luas dari itu. Ketika seseorang yang sudah mempunyai wudhu tiba-tiba kentut sehingga wudhunya batal, maka bukan bagian pantatnya yang dibasuh, melainkan wajahnya ketika wudhu. Mengapa demikian? Sebab wajah merupakan simbol dari martabat kita. Tak pelak ketika seseorang merasa malu karena melakukan korupsi, maka yang ditutupi adalah wajahnya. Wajah mewakili diri kita, sebagaimana ketika kita dalam sholat membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Ada slogan mengenai jati diri orang Jawa yang telah merdeka jiwa raganya, yakni Bayasiro Arso Mardi Mardikan Haiwa Samar Sumingkiring Durga Murkan. Barang siapa mengupayakan kemerdekaan jiwa yang sejati, hendaknya menyingkirkan nafsu angkara murka. Orang Jawa ternyata juga memiliki persinggungan yang sangat erat antara suami dan istri, bahwa istri merupakan kehormatan bagi sang suami. Begitu sebaliknya, dalam konteks ini, ia merupakan bagian penting dari identifikasi orang Jawa. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.